Yo nakama, di video kali ini saya akan membahas lanjutan Kagurabachi chapter 18, di mana dalam chapter ini pertarungan antara Chihiro dan Shoujo sudah berakhir. Tapi sesuatu sudah menunggu Chihiro. Apa dan siapa itu? Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a streak who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Judul Kagurabachi chapter 18 adalah Mengaum. Di halaman awal ada sebuah catatan editor yang berbunyi, apa yang akan terjadi jika keduanya melanggar batas mereka. Chapter ini sendiri diawali dari akhir chapter sebelumnya, sesaat setelah Chihiro melepaskan tebasan pamungkasnya ke arah Shoujo. Shoujo benar-benar terkena tebasan itu dengan telak. Bahkan Kuregumo miliknya patah karena menahan tebasan Chihiro. Shoujo sangat terkejut Kuregumonya bisa patah, dan juga dia mendapatkan pukulan fatal. Chihiro berkata di dalam hatinya, Shoujo berkonsentrasi pada Genryoku yang menutupi tubuhnya dengan 2 kali lipat jumlah batas yang bisa ditanggung tubuhnya. Tapi akibat dari serangan tadi, seluruh tubuhku lebih sakit daripada pukulan fatal itu. Shoujo yang dalam keadaan kritis berkata, kau sepertinya menyakiti saja tidak cukup. Aku pikir aku akan jauh unggul. Pada akhirnya, aku meledakkan Mei yang tersisa dalam jarak yang dekat. Aku mencoba melawanmu, tapi aku tidak menyangka kau akan mematahkan Kuregumo. Yoto sepertinya memihak kepadamu. Chihiro berkata, tidak, kau salah. Dia memihakmu juga. Setelah itu Chihiro pun tumbang. Beruntung Shiba datang dan menahan Chihiro sambil berkata, kau melakukan pekerjaan yang sangat baik. Di saat Shiba muncul, seseorang pun muncul di belakang Shiba dan kemudian menghilang dengan cepat. Orang itu hanya mengambil koper milik Shoujo. Saat itu Chihiro yang masih memiliki kesadarannya bertanya bagaimana dengan Shoujo. Lalu kita melihat Shoujo sedang merangkak menaiki tangga menuju dalam kastil. Shiba berkata, dengan pendarahan seperti itu, dia tidak akan bertahan lama. Aku sudah mendapatkan informasi yang kubutuhkan. Lagi pula, aku tidak bisa menginterogasi dia dalam keadaan seperti itu. Jadi kita bisa meninggalkan dia begitu saja. Tapi, apakah kau mau aku menghabisinya? Chihiro menjawab, tidak perlu. Sementara Shoujo masih susah payah masuk ke dalam kastil. Lalu kita melihat Char yang panik karena Chihiro kehilangan lengan kanannya. Char berkata, sini biar kusembuhkan. Tapi Chihiro berkata, membuatmu harus menyentuh luka seperti ini. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa seperti ini. Char berkata, cepat sini, mana tanganmu? Lalu Char pun mulai menyembuhkan tangan Chihiro. Kemudian kita melihat Shoujo berhasil masuk ke dalam kastil, tepatnya ke ruang penelitian. Dia berniat mengambil Datenseki yang ada di dalam sebuah tabung dan berniat untuk menggunakannya. Shoujo berkata, mereka menghancurkannya, tapi aku tidak butuh mesin lagi. Aku sudah memahami Yoto. Aku sekarang bisa mengendalikan mereka. Ini adalah pemakaian kekuatan terakhirku. Aku akan memakai semua yang tersisa. Sebelum aku mati, aku akan setara dengannya. Tapi ternyata saat Shoujo menggenggam Datenseki, tubuh dia langsung hancur seketika karena tidak kuat menahan Genryoku dari Datenseki yang mengalir ke dalam tubuhnya. Shoujo bertanya-tanya apa kekurangannya dan apa bedanya dengan Chihiro. Padahal Chihiro sebelumnya mengatakan bahwa Yoto pun berpihak kepada Shoujo. Setelah memikirkan pertanyaan itu, Shoujo pun tewas dan kastil pun meledak. Kembali ke Chihiro, Char ternyata tidak bisa menyembuhkan Chihiro. Shiba berkata, mungkin akan sulit jika kau menggunakannya mendadak. Char seketika sedih dan meminta maaf. Tapi Chihiro langsung memegang kepala Char sambil berkata, kau bicara apa? Aku bisa menang berkat kau yang menyembuhkan tangan kiriku. Semua ini berkat kekuatanmu. Setelah itu 10 hari berselang, di markas Kamunabi, para petinggi melakukan rapat membahas situasi yang terjadi. Azami melaporkan bahwa di kastil tua di Kaburato sebelah barat daya prefektur Chiba, mayat Shoujo Genichi ditemukan dan sudah dikonfirmasi. Skuad khusus anti Kuregumo, Shiyumi Harima, Hajime Kugara, Kiyohoki Uzuki, Makoto Kasahara, mereka berempat tewas saat bertugas. Kazane Machi terluka parah dari pundak kanan ke bawah. Ikuto Hagiwara lolos dari kematian, tapi kehilangan kedua kakinya dan masih belum sadarkan diri. Kemudian seseorang berkata, perihal Shinuchi yang dipamerkan di Rakuzaichi, nama penyedianya akan diganti, tapi masih akan dilaksanakan seperti biasa. Itu artinya Shoujo bukan penyelenggaranya. Seseorang yang lain berkata, tapi kita tidak kehilangan Kaichi dan berhasil menyelamatkan Azame dan Hiyuki itu pencapaian besar. Kita harus mengambil Shinuchi walau demi apapun. Pencapaian Hagiwara dan yang lainnya sudah membantu sangat banyak. Seseorang yang lain berkata, topiknya sekarang adalah pemilik Kuregumo selanjutnya. Siapa yang akan mengambil kontrak penghilang nyawa? Kontrak penghilang nyawa adalah fungsi pembatas Rokuhira yang dia terapkan pada semua Yoto saat dia menempanya. Setelah kau menjadi pemilik Yoto, hingga nyawamu menghilang, hanya pemilik Yoto itu yang bisa menggunakan kekuatannya. Di saat Rokuhira terbunuh, mantan pemilik Kuregumo pun dibunuh. Sejak saat itu, orang yang menggunakan Yoto saat perang Seitei berada di bawah perlindungan Kamunabi. Selama nyawa mereka dilindungi,
ini, kekuatan Yoto tidak bisa disalahgunakan, yang artinya satu-satunya ancaman bagi Kamunabi adalah Kuregumo. Tapi topik utama akan dimulai dari sini. Laporan dari Kazane Machi. Kazane mengatakan bahwa orang yang membunuh Sojo bukanlah skuad Hagiwara, tapi seorang pemuda yang bernama Chihiro Rokuhira. Pemuda itu menyatakan sendiri bahwa dia adalah anak dari Rokuhira Kunishige, dan juga dia adalah pemilik Kyoto ke-7 yang tidak ada dalam catatan apapun. Walaupun sudah dilakukan penyelidikan menyeluruh di kastil itu, Kuregumo tidak ditemukan. Kemungkinan besar pemuda itu mengambilnya. Setelah itu Azami mengingat saat dia menemui Kazane yang sedang dirawat. Azami berkata, "Sepertinya kau ingin membalaskan dendam mereka." Kazane berkata, "Pertama, itu semua akibat adanya Yoto. Maaf, aku tidak akan menyinggung perihal hubunganmu dengannya. Tapi selama ada Yoto yang digunakan bebas di luar sana, aku tidak bisa diam saja." Setelah itu kembali ke rapat Kamunabi. Seseorang menegur Azami yang sedang melamun. Dia berkata, "Ada banyak laporan saksi perihal Yoto ke-7. Informasi perihal anak laki-laki Rokuhira masih tidak diketahui. Mau itu benar atau tidak, kau tahu yang sebenarnya kan? Pertama, Yoto itu dicuri karena mereka yang melindungi Rokuhira ingin melindunginya sendiri." Seseorang yang lain berkata, "Mereka melindunginya karena orang sepertimu akan berpikir untuk mencuri Yoto itu dari Rokuhira." Pria berjanggut yang sepertinya pimpinan dari Kamunabi berkata, "Cukup, argumen itu sudah diselesaikan 3 tahun yang lalu. Itu sudah cukup saat insiden pembunuhan Rokuhira. Dan kita sudah memutuskannya saat itu, di mana kita akan memprioritaskan, mengumpulkan dan melindungi semua Yoto. Jadi jika kau memang tahu sesuatu, itu bisa jadi masalah besar Azami. Maka saat kita melakukan penyelidikan internal, yang harus segera kita lakukan adalah membuat kontak dengan Chihiro Rokuhira, lalu mengambil Kuregumo dan Yoto ke-7. Sekarang setelah kita tahu bahwa skuad Hagiwara saja tidak cukup, kita tidak bisa main-main lagi dengan 2 Yoto yang bisa digunakan melawan kita. Kita harus mengirim orang yang paling kuat dari Kamunabi, satu-satunya individu yang bisa setara melawan Yoto." Setelah itu berpindah ke sebuah tempat. Seseorang sedang duduk di kursi dan seseorang lainnya datang sambil berkata, "Hiyuki, kau punya misi resmi. Kau diberikan izin untuk menggunakan Enkotsu." Dan itu mengakhiri Kagurabachi chapter 18. Sebelum berakhir ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Pandangan tanpa takut mengarah kepada Chihiro." Bagaimana menurut kalian tentang Kagurabachi chapter 18 ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Kagurabachi dan konten menarik lainnya hanya di Nakama Ngatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 相まがってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に